Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun suasana syahdu ya hujan, tapi kita tetap bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih bisa memakmurkan masjid dan juga bisa silaturahim, dan kita bisa belajar bersama tentang ayat-ayat Allah, dan itu wahyu Allah, dimana kalau kita mempelajari kita akan mendapatkan cahaya nur ilahi, karena Allah itu sudah berfirman yahdillahu linurihi mayasya, bahwa Allah menunjuki cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Maka kalau kita membaca surah An-Nisa ya, An-Nisa ayat 94 atau 95 ya, itu pokoknya yang artinya bahwa orang beriman yang berjuang, yang berjihad ya, itu dengan dinamis, itu berbeda dengan orang beriman yang hanya duduk manis. Maksudnya apa? Ya itu nanti ayatnya diberikan derajat bagi orang yang beriman yang dinamis. Tapi kalau yang duduk manis ya derajatnya beda. Jadi satu derajat di sini ya mungkin yang satu dinamis ya, taklim, kemudian kajian, yang satu hanya duduk manis ya, santai-santai di rumah ya. Itu berbeda derajatnya gitu loh. Nah, satu derajat itu jangan dikira satu derajat bundaran kecil di belakang angka ya. Satu derajat itu satu derajat di bahagia, satu derajat di penderitaan, satu derajat di cahaya, satu derajat di kegelapan, yang satu derajat dalam ridhonya, satu derajat ini ya mungkin terkatung-katung, yang satu derajat ini surga, satu derajat masih menanti untuk surga atau bahkan bisa ke neraka. Nah, oleh karena itu maka ya kita sebelum menginjak takwa, untuk evolusi takwa ya, bahwa kita diperingatkan oleh Allah ya, sebagai manusia ini kan kadang kita ini ada kekhilafan ya. Oleh Allah di sini kita diingatkan dalam surah Yunus ayat 12. Tasima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza masal insana durru ta'ana li jambihi au qaidan au qaiman falamma kashafna anhu durra marra ka'allam yat'una ila durim masah kadzalika yujina lil musrifina makanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini kan kita diperingatkan oleh Allah ya. Seperti ya waktu mungkin ya namanya manusia ya, itu
itu kan apa itu? Maaf. Itu kipasnya bisa dimatiin ini Mas. Jadi kembali surat Yunus ayat 12 ya. Di sini kan disebutkan waktu manusia itu ditimpa bahaya, ya. Ditimpa bahaya itu ya apa saja. Bisa jadi ya keluarganya meninggal, bisa jadi kena kecelakaan, ya bisa jadi sakit, ya, sakit kronis atau apa yang akut ya, bahkan bisa kekurangan apapun ya, atau musibah dalam kerja ya, atau mungkin juga banyak sanggeman ya, atau gagal panen, atau mungkin anaknya nakal dan lain sebagainya. Itu berdoa pada Allah ya, minta hilangkan kesusahannya. Tetapi setelah Allah menghilangkan kesusahannya ya, ini sifat manusia yang buruk, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Oleh harus seperti itu ya, untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Itu namanya dia melampaui batas ya. Orang itu kalau melampaui batas kan tidak baik. Seperti kita kalau ada ayat kulu wasrobu wala tusribu, makanlah dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Itu kan surat Al-A'raf ayat 31. Melampaui batas makan aja tidak baik, apalagi melampaui batas tentang hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu ya mari sadar ya. Maka seperti surat An-Nisa tadi saya sebutkan bahwa orang beriman yang berjuang ya, yang dinamis ya, tapi itu berbeda dengan orang yang duduk manis. Nah, Bapak sekalian, ini sebagai prolog bahwa kita untuk menapaki ya tentang apa itu takwa ya, atau keinsafan ya, atau kesadaran bahwa takwa itu sebetulnya banyak maknanya, tapi yang lebih tepat adalah insaf dan sadar. Bisa dimaknai takut ya, bisa juga, namun kalau saya lihat beberapa ayat Al-Quran, kalau kita berselancar dalam Al-Quran itu orang takwa itu sudah orang yang sudah insaf dan juga sudah sadar. Karena itu kita ya kalau sudah merasa bertakwa, jangan seperti tadi di surat Yunus ayat 12 tadi ya. Jadi kita harus menerima keadaan apapun ya, sehingga kita tidak melupakan Allah ya. Dan begitu. Biasanya kan tadi yang saya sebutkan, misalnya orang yang waktu ya kehilangan keluarga atau mungkin di jalan ada kecelakaan, itu ingat Allah, ingat masjid, ingat ngaji, ingat kajian. Tapi begitu dalam kondisi nyaman ya, itu ya masjid ya malas, mungkin apalagi kajian itu sulit sekali, karena memang apalagi ngaji Quran itu oleh Allah disebutkan sedikit yang beriman ya. Namanya sedikit itu tidak banyak, sedikit itu kalau 100% ya 1% itu sudah baik. Nah, oleh karena itu maka ya, kalau kita diingatkan oleh Allah itu kita harus sadar, harus insaf. Jangan-jangan peringatan itu peringatan yang terakhir untuk kita, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan juga kalau diingatkan ya, belum kita menginjak ini dalam Al-Quran itu surat 45 ayat 20 ini kan, ada basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi ya yuqinun. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ada ini Al-Quran. Basoir, ya, itu bisa diartikan pedoman, bisa untuk apa? Tempat penglihatan cahaya untuk manusia. Sebagai bahuda petunjuk. Petunjuk itu yang menunjukkan, nduduhke nek cara Jawa gitu ya. Warohmah dan kasih sayang. Untuk siapa? Liqaumin. Ya, kalau ini dibaca secara tajwid ya liqaumi yuqinun ya, yuqinun ya gitu.
karena ini idgham. Ya. Nah, jadi untuk kaum ya pengukuh yang yakin, kalau yang tidak yakin ya bukan pedoman gitu. Maka kita membahas tentang insaf, tentang kesadaran, itu juga harus dalam mengikuti petunjuknya kita berselancar dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini ya, ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, ini yang disuruh manusia, ubudu rabbakum. Ya, biasanya kalau yang disuruh manusia itu suruh menyembah ini belum Allah, Rabb dulu. Ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu biasanya langsung Allah. Maka sini Rabb. Rabb kamu yang telah menciptakan khalaqakum, ya, orang-orang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, waladina min qablikum. Supaya apa? La'alakum tatakun, agar kamu itu bertakwa, agar kamu itu insaf, agar kamu itu sadar. Ya. Nah, dalam Al-Quran ya, kalau yang disebut manusia biasanya memakai kata Rob ya. Rob ya ayyuhalladzina ladzi ya ayyuhanas ya. Tadi nas yang disebut manusia Rob. Tapi kalau yang disebut orang beriman biasanya memakai kata Allah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Nah, ini sudah orang yang beriman, tapi takwalah kepada Allah, sudah pada Allah, bukan Rob itu kan. Jadi ada perbedaan ya, biasanya dalam Al-Quran seperti itu ya. Ternyata Rob secara konsep itu ya masuk pada hukum-hukum kausalitas. Oleh karena itu ya Al-Quran petunjuk untuk manusia, kalau dipelajari manusia ini menjadi orang bertakwa, huda lil muttaqin. Tadinya huda linas, kemudian menjadi huda lil muttaqin. Sekarang surat ini tadi ya, ini perbedaan tadi saya sebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diseru sini sudah orang beriman. Maka suruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Janganlah kamu mati ya. Kecuali kamu itu muslim, sudah berserah diri muslim. Jadi muslim itu bukan hanya KTP-nya tulisannya agama Islam ya. Itu belum tentu beriman ya. Kalau KTP-nya agama Islam itu belum tentu beriman. Tapi yang disebut sini orang beriman. Alladzina amanu, takwalah pada Allah. Sehingga kamu nanti kalau mati itu jangan mati dulu ya. Sebelum kamu itu betul-betul muslim itu pasrah. Pasrah itu tidak ada kemelekatan. Jadi sudah ikhlas ya. Sudah ikhlas. Nah, biasanya kalau sudah ada keikhlasan itu tidak ada kemelekatan, itu ya untuk mati itu sudah enak karena sudah tidak ada kemelekatan. Tapi kalau masih ada kemelekatan pada harta, pada anak, pada yang dimiliki ataupun jabatan, itu ya namanya belum pasrah. Kalau saya analogikan pasrah itu ya pasrah total, Pak. Seperti dengan memandikan jenazah itu. Ya, jenazah itu mau dimandikan pakai air hangat atau air dingin, pasrah. Mau sabunnya Lux, sabunnya Lifebuoy atau sabunnya Nuvo, terserah, ya. Mau disamponi atau enggak, ya. Atau diglucur berapa kali terserah, mau disemprot atau enggak, itu namanya pasrah itu seperti itu ya. Jadi enggak neko-neko, pasrah gitu. Itu namanya pasrah total ya. Kita kalau sudah pasrah pada Allah ya, itu dalam
tamutunna, kamu mati tadi, insya Allah ya betul-betul sudah tidak ada kemelekatan, artinya sudah pasrah kepada Allah. Nah, sini juga berhubungan dengan takwa. Kalau tadi kan yang kita bahas kan takwa. Tadi dalam surat 3 Al-Imran tadi kan kita disuruh takwa dengan yang sesungguhnya. Sekarang dalam surat Al-A'raf ayat 26, ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwarri sautikum warisa. Hai anak Adam, hai keturunan Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup sawatimu. Ini loh, sawatikum. Sawati itu dari kata su, itu artinya keburukan. Tapi dalam terjemahan di itu di depan biasanya diartikan aurat. Jadi aurat ya ada aurat sendiri. Ya, kalau sawat ini dari su itu keburukan. Ya, jadi pakaian keburukan dan pakaian indah untuk perhiasan. Walibasul taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pilihan khair, ya libasul taqwa. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan ya, semoga mereka selalu ingat ya. Di sini kata-katanya mudah-mudahan, kalau saya sempat ngetik ganti semoga ya. Kalau semoga dan mudah-mudahan itu kan berbeda. Biasanya bahasa Indonesia itu sesuatu kemudian diulang itu bukan sesungguhnya ya. Mobil-mobilan itu bukan mobil beneran ya. Kemudian ya misalnya orang-orangan ini bukan orang sungguhan ya. Bojo-bojoan itu juga bukan bojo tenanan itulah. Jadi maka bagusnya ini semoga. Jadi kalau saya tidak lupa berarti tutup kajian itu semoga kita dilindungi Allah, semoga kita dilindungi Allah. Kalau dulu belum tahu ya mudah-mudahan gitu. Jadi ada perbedaan bahasa. Termasuk kita mengkritisi misalnya ada orang menikah ya. Kemudian karena apa? Karena jatuh cinta katanya gitu. Nah ini begitu karena pakai kata-kata jatuh ya. Baru rumah tangga ya dulu jatuh nah, gitu. Maka kalau saya ya begitu tahu mencermati bahasa ya, harusnya membangun cinta. Kalau membangun cinta berarti lalu dibangun terus. Itu cuma bahasa kata-kata ya. Tapi kan kata-kata itu juga doa kan gitu. Nah, oleh karena itu ya semoga mereka selalu ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya aurat itu kan ada aurat fisik dan aurat non fisik. Kalau jasmani ya pakaian ini yang kita pakai ini ya, yang rapi, kan ada perintahnya kalau mau ke masjid untuk pakai yang rapi kan ada. Tapi untuk pakaian rohani itu yang terbaik itu adalah pakaian takwa, libasut takwa. Jadi pakaian yang takwa itulah yang ada di dalam itulah yang paling baik. Ya, kalau pakaian luar itu kan Bapak Ibu sudah paham semua. Ya, mungkin beli apa itu sandal aja yang dari Paris 13 juta misalnya. Atau pakaian yang merek Pierre Cardin dari Prancis ya. Baju harganya 25 juta. Tidak apa-apa kalau suaminya gajinya sebulan gaji 30 juta untuk beli baju yang 25 juta. Disyukuri saja. Itu pakaian jasmani. Lah, pakaian yang baik ini libasu taqwa. Dzalika khair itu lebih baik atau pilihan. Ya, khairun. Maka kalau ada kata muhtar itu adalah pilihan. Muhtarul hadis misalnya itu adalah pilihan-pilihan hadis atau berita. Jadi yang kita pentingkan adalah pakaian takwa, pakaian keinsafan, pakaian kesadaran untuk rohani kita. Kalau yang di luar itu otomatis ya kita sudah paham semua. Ya anak kecil saya sudah tahu kok. Anak kecil itu ya punya apa? Tahu baju baik itu sudah tahu, tapi belum tahu pakaian takwa. Maka kita diingatkan yang terbaik itu pakaian takwa bagi orang-orang yang bertakwa.
Sekarang kalau ada istilah kisos itu juga endingnya takwa ya, supaya ada keadilan yang menuju kepada takwa. Ini kan ayatnya surah Al-Baqarah ayat 179 ya. Ini saya nukil ya, ayatnya panjang ya. Walakum fil kisosi ya khayatum ya ulil albab la'alakum tatakun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dari kisos ini ya bisa dipahami kalau orang ya membunuh dan lain sebagainya pada kisos. Tapi kisos yang lebih dalam lagi, waktu kita ini mungkin kehidupan sekarang ini menyakiti orang, mungkin kita ya memotong telinga orang, nanti dalam kehidupan yang akan datang lagi kita mungkin kembali kepada kita, telinga kita akan dipotong orang gantian. Itu juga kisos namanya. Jadi itu yang kalau kita lebih dalam untuk masuk ke ayat ini. Tapi juga intinya supaya insaf, supaya sadar, lakum tatakun ya. Nah, supaya kamu atau agar supaya atau semoga kamu bertakwa. Jadi kamunya tak ini ya. Ini juga berhubungan dengan takwa. Nah, korban tujuannya juga takwa ya. Tujuannya juga insaf dan sadar. Sini dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu ya luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum. Jelas sekali. Jadi daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tidak sampai kepada Allah, macam gitu ya. Walakin ya, yanaluhut taqwa minkum, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi kesadaran dan keinsafannya. Jadi korban itu hanya syariat, tapi hakikatnya ketakwaan gitu. Kalau korbannya hanya untuk ria atau untuk biar di ini dan sebagainya, ya namanya belum takwa. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala mahadakum wa basiril muhsinin. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi takwa ini ya, itu supaya kamu itu mengerti kedudukannya ya, bahwa Allah itu memberikan hadakum ya, hadakum mahadakum, apa yang hidayah. Hada itu kan fi'il madhi. Ada, kemudian fi'il mudhari'na yahdi, kemudian isim masana hidayah. Dari kata hada ini, hada. Ya, dal ya, bukan da. Kalau hada itu artinya itu atau ini. Tapi kalau hada pakai dal itu berbeda. Maka dalam surah Ali Imran ayat 8 ya. Itu kan Rabbana la tunzigh qulubana ba'da idz, nah, gitu. Jadi ba'danya pakai dal, idznya pakai dzal. Hadaitana pakai dal lagi itu. Jadi ada perbedaan. Maka berilah kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik. Orang berbuat baik itu kan di surat Nisa tadi saya gambarkan orang mukmin yang dinamis, bukan hanya orang mukmin yang duduk manis. Ya, orang mukmin yang dinamis itu kan ibaratnya kan berjalan itu kan ya, karena belajar dari semesta ini dinamis ya. Bumi berputar ya 24 jam, kecepatan 1665 km per jam ya. Kemudian berevolusi, 1 tahun itu mengitari matahari ya, dengan kecepatan 105.000 km per jam, cepat sekali. Jadi kita dalam bumi ini ya, kendaraan yang
mengitari atau melaju di angkasa ini dengan kecepatan seperti itu. Tapi karena besar, ya kita tidak terasa, padahal seperti itu. Dinamis, berputar terus, bergerak terus. Kalau kita lihat pohon-pohon ya, kelihatannya kan diam, tapi itu bergerak. Akarnya itu bekerja, ya, supaya ada perkembangan. Nanti ada matahari menyinari, kemudian ada terjadi fotosintesa, kemudian agar daun ini bisa menyerap energi dari matahari, bisa terjadi buah, ya, dan makin besar itu pelajaran. Jadi itu matahari jasmani. Kalau matahari ruhani dalam diri kita, ya harusnya ada seperti tanaman itu, ada fotosintesa dalam ruhani kita. Maka siapa yang sudah menemukan matahari ruhani dalam dirinya, dia akan bercahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ketakwaan ini yang bisa mencapai kepada Allah, bukan dagingnya. Kalau dagingnya sama darahnya ya tidak sampai pada Allah, dimakan oleh orang-orang. Kita lanjut ya. Di sini masih surat Al-An'am tapi ayatnya 32 ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, takwa itu di dalam hati. Jadi walaupun dalam hati, tapi kudu harus diimplementasikan. Wah, katanya takwa. Orang takwa itu kan spiritualnya tinggi. Harus ada istilahnya sensitivity, ada sensitif ya. Misalnya tahu sampah di serambi masjid itu segera dibersihkan ya. Itu namanya sensitif. Kemudian kalau ada minuman yang belum habis segera dibersihkan. Kemudian kalau bertamu misalnya, biasanya kan orang itu kalau bertamu, wah misalnya kula teng Pak Solikon misalnya. Terus kula teng mriku disuguhi apa? Ya ngapunten Pak Solikon kula ngrepoti. Jangan rasa muni ngono, otomatis jane ya ngrepoti, ya ta? Ora usah muni ngono wae, piringe golang gandok disai ya, terus dirapiki. Wes malah ape daripada rasa muni ngono asline jeneng tamu yang ngrepoti kan gitu ya. Itu namanya sensitivity. Nah, kadang anak moro nyane wong tuane wis nggawa putune pirang-pirang wis kaya tamu ya anake ngregeti jogan mangan piringe ra disai, ora sensitif. Itu kan ning gone bapak ning gone ibuke kan ya. Nah, ini perlu kesadaran. Ketakwaan itu penting. Lah niku kan mbah nggo tambah, lha ngono. Nggo tambah mbahmu ya jenenge nggo tambah terus-terusan. Ya. Mula kembali kaya wingi to kajan wingi tak gak beke wong tuwa iki kaya pelem nika to. Ya wis peloke dimuti ya di tenagane sing kira-kira cek apa ya diinjak. Itu ya. Nek wong tuwa iki kudu arep butuh dir 100.000 arep nembung anak rawani. Kan begitu. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin ya kita harus apa ya? Harus sadar diri masuk ke dalam enggak. Kalau kita punya masalah itu jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam ya gitu. Misalnya kita punya anak ya agak beling sedikit lah. Jadi jangan anaknya dimarahi dan sebagainya. Harus masuk ke dalam. Ya. Jangan-jangan ini mewarisi sifat-sifat saya, harus gitu terus. Kita contoh yang baik, atau jangan-jangan ini fotokopi saya, harus gitu. Kalau kita keluar nanti ya, maka kalau saya sebisa mungkin ya ada masalah ya bukan jalan keluar tapi jalan ke dalam dulu. Nanti akan terjadi apa istilahnya selesai masalah itu. Nah, siam tujuannya juga takwa ya. Tadi kan ada kisos, ada korban, kemudian siam. Ini biar ayatnya sudah hafal ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya untuk siam, hai orang-orang yang telah percaya, beriman, diwajibkan atas kamu itu siam. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Endingnya takwa, insaf dan sadar. Kalau tidak insaf dan sadar, endingnya ya dapatnya hanya haus dan lapar. Ini sudah hafal ya. Ini tiap tahun ini dikaji. Nah, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, ini ayat universal, ayat ini keren ya. Monggo dibaca, dicermati ya. Saya tak minum dulu. Ini surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya Yuhanasu, ya Yuhanas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Di sini yang disuruh manusia. Inna sungguhnya khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan telah menjadikan kamu syu'uba wa qabaila, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sungguhnya yang paling mulia di antaramu itu di sisi Allah adalah yang atqakum, yang paling takwa. Jadi ini istilahnya isim adzam atau superlatif, atqa, itu paling takwa dari antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dalam Islam tidak ada ras. Ya. Dari ini ras kuning, ini ras hitam, ini ras putih, itu dalam Islam enggak ada. Maka kalau maaf, tidak lihat permainan sepak bola, itu kalau ada pemain misalnya sudah menggolkan bola, kemudian dalam untuk seneng loh, tandanya seneng itu dia terus vibrasi atau apa itu, kemudian mungkin dengan isyarat mengejek warna kulit atau mengejek ras, ini kena sanksi. Jadi sebetulnya kan kalau dalam sepak bola, olahraga dan musik itu universal, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kalau nanti mungkin yang lihat di Piala Dunia di Qatar, nanti mesti ada yang satu timnas itu ada yang kulit putih, ada yang hitam, khususnya dan yang dari Eropa itu mungkin dari Prancis, dari mana itu pasti ada yang seperti itu. Kalau Indonesia biasanya ya biasa, kulitnya kan sawo matang kan gitu. Nah, ini kan ayat universal, sering saya sampaikan dalam tema yang lain juga kita sampaikan waktu itu cinta negeri juga kita sampaikan, karena ayat ini sebetulnya kalau semua manusia itu meresapi ya, itu untuk saling mengenal, karena tidak kenal tidak sayang. Kalau tetanggan itu orang kenal ya, biasanya kan ya ada kan begitu kan, buka toko di Mojo Tegalan ya, udah lama, banyak loh yang belum kenal gitu. Itu masalahnya gitu, itu repot yang gitu-gitu. Ya. Ada orang Mojo Tegalan mungkin atau orang Jawa meninggal tidak layak dan sebagainya. Itu kan ya kembali kepada mereka sendiri. Kita tidak memaksakan. Dalam Islam itu tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa. Karena apa? Karena ya backgroundnya berbeda. Misalnya saya memahami ayat ya, kemudian saya tidak boleh memaksakan bapak atau siapapun, karena dalam ilmunya dan pengalamannya juga berbeda. Misalnya ya dalam surah An-Nisa ayat 1, ya Yuhanas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ya Yuhanas taqullaha, ya, takwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu ya, misalnya. Nah mungkin diri yang satu ini
di situ mungkin diterjemahkan Adam. Tapi kalau karena kita sudah belajar tentang usara bahwa nafsin itu diri, faidah itu pakai ta'ra marbutoh, itu diri yang satu wanita misalnya kan begitu. Kita tidak boleh memaksakan karena berbeda. Ternyata wanita ini mengalami partenogen sesuai dengan ilmu kedokteran ya. Seperti apa itu termasuk kalau Maryam maka surat Ali Imran ayat 59 bahwa kejadian apa itu Isa itu seperti Adam ajalnya kan begitu. Isa juga Maryam ya tidak punya suami tapi karena genesis ganda ya, Allah mengirimkan seorang malaikat yang berbentuk manusia kemudian terjadi seperti itu dan hamil dan sebagainya. Itu beda, kita tidak boleh memaksakan harus gini, tidak bisa. Kembali ke sini ya, balasan orang bertakwa itu adalah di antaranya adalah furqan, itu bisa membedakan salah dengan yang benar dan diampuni dosanya. Ya, bagi orang yang sadar sini ya. Ini surah 8 surah Al-Anfal ya, ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru orang beriman lagi. Hai orang-orang yang beriman ya. In tataqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa, jika kamu insaf, jika kamu sadar ya, pada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu pembeda. Jadi kan sering saya sampaikan manusia itu dalamnya juga ada furqan, ada pembeda. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Dan ini harus kita tumbuhkan. Karena waktu kita belum ngerti ayat, belum ngerti Quran, belum ngerti agama, belum mendapat pencerahan, itu di Furqan ini sudah ada. Ya, dulu waktu kita masih belum tahu apa-apa, itu kalau menolong, memberi itu baik. Ya, kalau ngapusi, mencuri itu buruk, itu sudah ada di sini. Maka Allah memberikan Furqan itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita ini. Dan Al-Quran ayat-ayat itu juga furqan ya, dalam surat Al-Baqarah 185 itu. Kemudian di samping furqan ya, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yakfir lakum, luar biasa ini. Dan kami ya, akan ya, ingkari ya, atau hapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sayatikum itu kan wa yakfir lakum dan mengampuni dosamu. Jadi kafir itu kan menutup. Orang yang menutup apa? Mata kalbu itu kafir, tertutup mata kalbu. Allah itu yukafir ankum sayiatikum. Sayiat itu keburukan. Jadi Allah menutupi. Jadi kowe iki berbuat buruk ning gandeng saiki takwa ya. Kemudian ditutupi sayiatikum keburukanmu. Wa yakfir lakum dan diampuni. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai fadilah yang besar ya. Fadilahnya itu luar biasa besar ya. Kadang kan manusia itu kalau minta pada Allah itu kadang sok kecil ya. Ya, Allah akan memberikan rezeki 10 juta, dia doanya hanya 2 juta, bisa jadi. Karena Allah fadlil azim. Dan fadilah ini ya kalau sudah dari Allah itu ya ada keberkahan, usianya berkah ya, hartanya berkah. Maka terjadinya bahasa di Al-Quran yang istilah musibah itu adalah sesuatu yang menjadikan dia itu madorot, itu musibah ya. Punya uang banyak, tabungan banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus, tapi malah tidak mendekat pada Allah ya, jauh dari Al-Quran, jauh dari ayat ya. Ini namanya musibah. Tapi kalau ya tambah rezeki, dekat pada Allah, dekat pada Al-Quran, dekat pada Allah, itu namanya berkah. Jadi berbeda situ. Jangan dilihat kalau musibah itu ya sing tiba, sing kena apa gunung meletus kan. Tapi sebenarnya bagi Allah itu ya semuanya kebenaran. Kan sering kita sampaikan kalau gunung kelut meletus itu orang
karena ada korban, orang mengatakan memberi judul ini musibah. Ya, tetapi setelah 5 tahun, ya, di sekitarnya itu tanaman subur-subur, buah-buahan subur, sayur subur, panen pasir, panen batu, orang mengatakan berkah. Ini kan yang memberi judul kan manusia. Allah itu benar, karena bumi itu tidak ada yang namanya bencana alam, tapi bumi ini hanya memproteksi diri. Ya, memproteksi diri karena mungkin hutan digunduli dan lain sebagainya, atau ini pasir sudah kamu habiskan. Dan nanti kalau saya tidak batuk, ya gunungnya gitu kalau bisa ngomong. Nanti sana mau bangun rumah tidak ada pasir, tidak ada batu, kan tak tak batuk, ya tak kayak panasnya do minggir jane gitu gunungnya. Tapi dora sadar, ya nekat malah kemaki, ya akhirnya kena dus gembel misalnya kan gitu. Jadi alam itu sebenarnya sudah memberikan isyarat. Maka berkah itu adalah sesuatu apapun yang menjadikan kita itu lebih baik. Dan musibah atau berkah itu biasanya manusia yang memberi judul. Kita lanjut, ya, mendapat Furqan akan diberi pemahaman makna Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat 1, ya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran di sini kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, karena kita sudah diberi Furqan pada hamba, kan kita ini termasuk hamba. Liyakuna li alamin nadhira. Jadi sedapat mungkin kita ini memberikan peringatan pada seluruh alam, maksudnya ya minimal diri kita sendiri. Ya, kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu, ya, dan juga keluargamu dari api, dari penderitaan. Ini kan luar biasa ayat ini. Lanjut ya. Ini Furqan tadi yang saya gambarkan. Ini biar doa hafal ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an udalinasi wa bayanati minal huda wal furqan. Jadi Furqan pembeda. Ayat Al-Qur'an itu juga Furqan. Maka kalau ada berita selain Al-Qur'an, selain ayat, itu harus kita cross check dengan Al-Furqan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an di sini disebutkan ya sebagai petunjuk manusia, keterangan bayinah dari petunjuk, wal furqan dan pembeda. Ini harus dibedakan. Maka Al-Qur'annya harus kita pelajari. Kalau tidak pelajari, ibaratnya barang asli atau barang tiruan. Kalau tidak tahu yang asli, wah ini emas 24 karat. Ya dianggap 24 karat karena tidak tahu yang 24 karat sesungguhnya, padahal itu cuma 16 karat misalnya, kan begitu. Maka oleh Allah di sini adalah Furqan. Dan bayinante minal huda wal furqan, keterangan dari petunjuk. Jadi petunjuk itu satu dengan yang lain itu menerangkan. Ada satu dengan yang lain itu saling menjelaskan, saling menerangkan, saling menyempurnakan. Ya. Ini sudah hafal ya, tiap Ramadan. Janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Ini surat 65, surat Tolak ya, ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa atau insaf pada Allah, akan dia jadikan untuknya jalan keluar atau solusi ya. Jalan keluar atau solusi. Solusinya itu jalan ke dalam kalau saya tadi gitu. Karena ini terjemahan ya enggak apa-apa, tapi maksudnya kita tahu. Kalau betul-betul takwa itu cirinya kita punya masalah ya nanti selesai ya. Karena kita tahu ada pesan apa, ada pelajaran apa dalam masalah itu, kemudian kita selesaikan, kan begitu. Ya ini janji Allah. Kita lanjut, masih surat Tolak ayat 3. Ya. Orang yang bertakwa tadi di samping ya mendapatkan solusi ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, layak tahsib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Innallaha balighul amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Ya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah itu melaksanakan urusannya itu sesuai dengan programnya. Maka manusia yang bertakwa tadi akan diberi rezeki dari mana dia tidak mengira, tidak disangka. Nah, biasanya kita kan kalau 1 bulan ini hanya dapat 3 juta, itu sebetulnya dalam keadaan sehat ya, kemudian segar bugar, itu rezeki penjenengan itu bukan 3 juta, rezeki penjenengan itu 23 juta. Tapi tidak sadar kan begitu ya. Nah, yang 20 juta dari mana? 1, tidak sakit, 2, tidak ada kebakaran, yang ketiga ya tidak jatuh kegarotan dan sebagainya. Harus hitungnya gitu. Itu namanya ya rezeki itu selalu bersyukur pada Allah. Jangan sampai kita seperti kemarin ya, nyaman dalam kegelapan kan begitu. Kalau dulu nggak ada listrik ya gelap aja nyaman, tapi setelah kita tahu ada listrik ya 2 jam ulangan saja kita tidak nyaman. Nah, tadi ini sudah ya. Kita lanjut. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini juga surat Tolak ayat 4. Dan barang siapa yang bertakwa, insaf, sadar kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Min amrihi yusra. Ini janji Allah loh. Urusannya gampang. Ya, ini parameter takwa kita. Kalau kita punya urusan kok angil, nah, itu berarti ketakwaan kita perlu dipertanyakan. Jadi orang bertakwa itu punya masalah besar, ya dengan masalah kecil itu cara menangkapnya ya sama. Jadi sesuatu yang datang pada kita, yang disukai atau yang tidak kita sukai, itu harus kita terima dua-duanya dengan ikhlas, karena itu adalah tamu yang kita undang sendiri. Jadi yang saat ini mengenai kita itu tamu yang kita undang sendiri, bukan orang lain yang memberikan pada kita. Ya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan? Belum dilanjut, waktunya masih dikit. Nah, masih tolak lagi. Wa may yata'illaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa, insaf, sadar pada Allah, saya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahala baginya. Luar biasa. Jadi yu'dzim lahu ajran. Kan janjinya Allah itu banyak sekali. Nah, sekarang ciri orang bertakwa ya. Kita lihat ayat-ayat yang menerangkan ciri orang bertakwa. Ya, ini ayat halal bihalal ya. Jadi di sini surat Al Imran ayat 133, kita teruskan saja ya waktunya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ya. Wa jannatu arduhas samawatu wal ard mu'idat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Rabbmu, dan kepada surga yang luasnya seluas samawat dan bumi, luas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu siapa? Ya ini alladzina yunfiquna fi sarai wa dhar. Orang-orang yang infak ya dalam keadaan ya, lapang maupun sempit. Jadi kita memang infak, latihan ya, seperti kemarin kita ngumpulkan, kita berikan kepada orang yang teman atau sahabat kita atau warga kita yang setahun lebih tidak bisa kerja misalnya, itu kan walaupun kita cuma sedikit tidak masalah, itu namanya kita menafkahkan. Kemudian wal kadhiminal ghaidho, dan menahan marah. Nah, ini tadi kan ciri orang bertakwa ya. Kalau marah-marah takwa mboten Bu? Kok orang jawab? Oh tilem.
Saiki nek ciri wong bertakwa itu menahan marah. Loh, saat ini kalau orang itu marah-marah takwa enggak? Takwanya hilang lah. Kemudian balafina aninas, dan memaafkan dari manusia. Nah, kita serawung ya, komunikasi itu sama orang lain itu mesti orang lain kadang salah dengan kita. Kita harus memaafkan. Memaafkan itu indah. Jangan sampai dendam. Nanti kalau dendam sakaratul maut masih dendam, wah, payah nanti. Jadi ciri orang bertakwa itu ya itu tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Maka dalam sejarah wal katimil goido ini ada orang yang bertanya Nabi, katanya ya, piye carane mlebu surga? Ya, jawabnya la takdob, janganlah kamu marah. Tanya lagi, la takdob, kan begitu. Dalam sejarah kan ada itu. Maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu ya muhsin, amal hasan ya. Karena memaafkan itu dekat kepada takwa. Ini ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 237. Wa antakfu aqrabu litakwa. Jadi maafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Ya, jadi memaafkan itu memang ciri orang yang bertakwa. Dan di sini kan ada tradisi kalau Idul Fitri itu kan ngumpul bersama. Itu harus ikhlas. Termasuk kalau kita berinfak itu ya jangan sak duwene di tokne kabeh, kita harus tengah-tengah ya. Ini dalam surat 25 surat Furqan ayat 67 itu. Jadi kalau di dalam rekaman kita yang lalu itu kan kalau infak itu dari orang tua, kerabat dulu kan itu kan, maka itu ya diri kita juga kita sisihkan untuk keperluan kita sendiri. Berbuat baik, diberi ilmu dan hikmah ya. Ini masih banyak ya. Seperti Nabi Yusuf, ini setelah dewasa ya diberikan hukum ilmu karena dia selalu berbuat baik, karena Allah tadi kan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian surat Qasas ayat 14 ya. Ini kepada Musa ya ini ya. Karena Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah. Jadi diberikan hikmah karena dia tadi muhsin atau berbuat baik. Ya, ini ayat yang ini kita teruskan yang akan datang karena masih banyak ya. Bapak Ibu sekalian bisa dibaca dulu dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ini juga ciri orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu marilah kita tingkatkan keinsafan kesadaran kita supaya kita ini diridhoi Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani ini kepada siapa yang dikehendaki, dan semoga Allah memberikan perlindungan pada bagian kepada semua makhluk, baik yang hidup atau yang tidak hidup, yang kelihatan maupun tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu. Nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.